Ada influencer yang pengen viral, dia nolongin orang sambil direkam kan. Di depan kamera sih so baik nih, ngasih duit segepok, seolah-olah dia ini lagi berbagi. Tapi pas udah selesai direkam, uangnya diambil lagi dong. Terus ini dia lagi ditegur sama satpam, karena nggak boleh ngerekam video. Cowok ini malah marah-marah, dia nggak peduli aturan. Dia kan terkenal dan punya banyak fans, jadi bisa ngelakuin apapun sesukanya. Nah, abis makan, dia juga dikasih tagihan kan nih. Tapi si influencer nggak mau bayar, karena dia kan terkenal. Katanya dia bahkan bisa ngasih review jelek dan bikin restoran ini sepi kalau dia mau. Kalau ngendorse produk juga dia nggak peduli produknya bagus atau jelek. Dia bahkan promosiin produk abal-abal, yang penting dapat uang. Sampai akhirnya tersebar kalau influencer ini punya kelakuan buruk dan nggak punya hati. Tapi ya dia nggak peduli guys. Sampai akhirnya kena azab nih, tubuhnya bolong dan beneran nggak punya hati deh dia jadinya. Ada suami istri yang jualan, terus si istri buang daging ini karena udah busuk. Tapi malah diambil lagi dong sama suaminya. Katanya nggak apa-apa, pakai aja, masih bisa dijual. Nah, ada nih dua bocil yang jajan di situ. Mumpung mereka nggak ngeliat karena sibuk main handphone, ini sosis yang udah jatuh aja diambil lagi. Mereka nggak tahu kalau itu jajanannya jorok. Dan bener, setelahnya ada anak yang abis jajan jadi sakit perut. Tapi pria ini nggak ngaku salah. Terus yang protes nyium bau busuk dari dagangan itu. Jadi mereka pergi aja. Dan emang banyak banget lalat yang terbang di situ karena bau. Nah, pas pulang si suami meluk istrinya kan. Si istri nggak mau, soalnya suaminya ini bau busuk. Ya udah, pria itu mandi, sikat gigi sampai semuanya bersih. Tapi entah kenapa dia masih aja bau sampai dikerubungin lalat banyak banget. Terus tiba-tiba aja si istri ngedenger suaminya itu teriak. Dan pas dia buka pintu kamar mandi, si istri kaget banget karena suaminya kena azab nih guys. Dia menghilang dan berubah jadi daging busuk. Cewek ini dikata-katain sama cowok yang dia suka. Dia dibilang jelek. Hatinya bener-bener hancur. Dia sebenarnya pengen tampil cantik, tapi makeup aja gak cukup. Sampai tiba-tiba cewek ini nemuin sebuah krim ajaib. Setelah dipakein ke wajahnya, penampilannya langsung berubah dong, jadi cantik banget. Terus cewek ini ketemu lagi sama cowok jahat yang waktu itu ngatain dia. Si cowok langsung terpesona dan ngajakin cewek ini ngobrol. Nah, waktunya balas dendam dong nih. Dia siram aja kopinya ke muka cowok itu. Tapi sayangnya setelah itu kecantikannya bukan dia pakai untuk hal-hal baik. Dia malah sengaja nih males-malesan di kantor karena tahu bosnya nggak bakal marah, soalnya dia kan cantik. Teman-teman kantornya jadi ngerasa nggak adil, dia diomongin. Kebetulan cewek ini ngedenger, dia nggak terima dan marah-marah. Tapi tiba-tiba aja wajah cantiknya ini retak guys. Dan akhirnya cewek itu jadi kehilangan wajahnya. Cewek ini cukup terkenal dan sering siaran live gitu. Supaya dapat banyak penonton, dia sengaja pergi ke desa, ke rumah neneknya. Si nenek seneng banget kedatangan cucunya, padahal ya dia terpaksa cuma buat bahan konten aja. Dia siaran live sambil makan cemilan kampung. Di depan kamera sih kelihatan happy, tapi abis itu dibuang dan dia marah-marah sama neneknya. Malam harinya dia protes karena kasurnya nggak nyaman, padahal dia udah enak pakai selimut tebel. Si nenek sampai ngasih selimutnya untuk dipakai cucunya aja. Besoknya seperti biasa dia live lagi. Terus dia stop dulu buat benerin dandanan. Si nenek nyelimutin dia kan supaya nggak dingin. Tapi cewek ini malah marah. Lipstiknya jatuh dan dia nyalahin neneknya. Cewek ini baru sadar, dari tadi live-nya masih nyala. Penontonnya jadi tahu kelakuan dia yang sebenarnya. Cewek ini makin kesel sama neneknya. Si nenek ngira cucunya marah karena lipstiknya rusak. Jadi dia jalan jauh walau kakinya sakit, cuma buat beliin lipstik yang baru. Sementara di rumah, cewek ini nemuin kotak berisi foto-fotonya. Dan dia baru sadar kalau neneknya sayang banget sama dia. Cewek ini langsung nyusulin si nenek dan minta maaf untuk semua kesalahannya. Anak cewek ini punya ayah seorang pemadam kebakaran. Dia sayang banget sama ayahnya. Dan di hari itu si ayah dapat panggilan tugas nih. Dia langsung buru-buru pergi. Anaknya ini sebenarnya mau makan, tapi dia masih nungguin ayahnya tuh yang belum balik-balik juga. Akhirnya dia pergi ke warung makan aja nih guys. Dia mau beli nasi goreng. Dia cuma punya 1 koin doang. Ternyata penjualnya baik banget nih. Dia dibikinin nasi gorengnya, gak perlu bayar. Tapi anak itu bilang kalau pesenannya bukan buat dia, ternyata untuk ayah. Soalnya dia khawatir sama ayahnya yang belum makan. Terus anak ini minta si penjual nganterin makanannya ke gedung tempat ayahnya bertugas yang tadi baru terbakar. Sesampainya di situ si penjual nggak dibolehin mendekat karena ternyata kebakaran gedung itu bener-bener parah. Bahkan beberapa petugas pemadam nggak selamat guys, termasuk ayahnya anak itu. Hati si penjual ini ikut hancur karena sekarang dia harus nyampein ke anak itu kalau ayahnya udah nggak ada.
Ibu-ibu petugas kebersihan ini dimarahin sama Pak Satpam. Soalnya dia aneh banget. Tiap hari dia selalu ke sekolahan ini dan selalu ngintip-ngintip. Satpamnya sampai kesel dan curiga. Ibu itu langsung diusir. Nah, kebetulan salah satu guru yang ngajar di situ ngeliat dan ngebelain ibu ini. Bahkan dia juga nawarin makanan nih. Tapi ternyata si ibunya nggak mau. Dia nggak lapar katanya. Si ibu cuma minta supaya dia dibolehin berada di dekat sekolahan itu. Cukup dari luar aja kok. Sampai akhirnya ibu ini udah berhasil nemuin apa yang dia cari, dikasih tanda X. Besokannya dia bawa nih anaknya ke situ. Si ibu naruh beberapa tumpuk batu di bekas tanda X kemarin. Dia jadiin meja. Terus dia keluarin juga buku pelajaran untuk anaknya ini. Ternyata dari kemarin si ibu tuh bukannya ngintip, tapi dia nyari posisi yang bisa kedengeran suara guru yang ngajar di dalam. Walau nggak bisa bersekolah, tapi anak ini masih punya semangat belajar yang tinggi. Banyak bersyukur dan belajar yang rajin ya guys. Cewek ini selalu tampil cantik dan anggun. Dia pengen kayak Putri. Ibunya bingung sih sama penampilan anaknya, tapi cewek ini gak peduli. Pokoknya dia mau kayak Putri. Bahkan kalau pergi-pergi, dia maunya digendong nih sama pacarnya. Terus dia gak mau kalau sepatu cantiknya ini kotor. Kalau kena jalanan aja harus diplastikin. Nah, pas mereka nunggu kendaraan, cewek ini gak mau duduk di kursi umum. Menurut dia itu kotor. Dia kan berasa Putri, gak bisa duduk sembarangan. Si cewek rese ini tega banget. Dia nyuruh pacarnya jadi kursi biar dia bisa duduk. Setelahnya mereka sampai di mall dan cowoknya ini mau ke toilet dulu. Sambil nunggu, cewek ini ngeliat ada tempat mainan. Di situ ada mesin capit dan ada boneka Putri yang cantik banget di tengah. Cewek ini bilang dia pengen jadi secantik boneka Putri itu. Dan keinginannya terkabul nih guys. Jiwanya ketarik masuk ke dalam boneka Putri cantik ini. Ada bocil yang bandel banget. Dia malah ngejatuhin handphone orang di kereta. Ibunya sampai malu. Terus di restoran, makanan orang sembarangan dia tuangin bumbu, dia buang ludah. Sampai ibunya yang harus minta maaf dan ngegantiin uang makanannya orang itu. Setelahnya si ibu jadi kesel banget. Dia udah gak kuat sama anaknya yang bandel ini. Bocil nakal itu ditinggalin di jalan. Tapi tiba-tiba aja ibu itu dapat penglihatan nih guys. Ternyata anaknya ngelempar handphone orang di kereta karena itu tuh kelompok pencopet. Anaknya berusaha nyegah. Terus ternyata orang di restoran juga jahat guys. Dia naruh rambutnya di mangkok makanan untuk ngejebak si pemilik restoran itu. Jadi si bocil sebenarnya nggak nakal. Begitu sadar, ibunya langsung nyesel dan balik ke jalan. Dan untungnya si anak masih ada di situ. Ibunya langsung minta maaf dan berjanji nggak akan salah paham lagi. Emak-emak ini keterlaluan. Di supermarket dia ngambil plastik yang super banyak buat stok di rumah. Terus di toilet mall dia ambilin dong gulungan tisunya, semua diambil. Bahkan di jalan ada cewek yang lagi asik-asik mau makan, dia palak dong guys. Cewek itu ketakutan dan terpaksa ngasih makanannya. Terus kebetulan ada kurir yang gak sengaja ngejatuhin beras sekarung. Emak-emak itu langsung gercep. Dia ambil aja dong itu berasnya. Si kurir sebenarnya balik nih nyariin, tapi ya berasnya udah keburu dibawa sama ibu-ibu itu. Tapi ternyata setelah dimasak dan dimakan, nasinya malah bikin ibu itu jadi sakit di perut dan di kepala. Tanpa dia sadari, ternyata itu beras beracun yang emang bukan untuk dimakan manusia. Si ibu langsung keluar buat cari pertolongan. Tapi pas dia masuk dan mau turun pakai lift, tiba-tiba liftnya itu malah rusak. Si ibu sekarang terjebak dan jadi nggak ada nih yang nolongin dia. Cewek ini makan bareng keluarga besarnya, tapi jorok banget. Om-om ini main langsung ciduk aja tuh sop ke mulutnya. Terus ada nih yang ngejatuhin sumpit, tapi bukannya diganti malah dielap-elap pakai ketek. Abis itu sumpitnya langsung dipakai ngudek-ngudek makanan. Udah gitu kakeknya nih ngunyah sambil ngomong mulu. Nasinya jadi kesembur kemana-mana tuh. Ada juga emak-emak yang sibuk ngambil makanan untuk anaknya. Dan kalaupun datang makanan baru, langsung diserbu guys. Cewek ini gak kebagian. Terus lihat dong si kakek, abis makan jigongnya dimentalin sampai masuk tuh ke gelasnya cewek ini. Akhirnya datang juga nih makanan terakhir. Cewek ini yakin yang lain pasti udah pada kenyang kan. Sekarang giliran dia. Ternyata yang lain udah nyiapin kantong kresek guys. Semua berebut ngebungkus makanannya. Udah deh, cewek ini tetap gak dapet apa-apa. Kasian banget ya.